Kalian yang dimuliakan Allah, apa kemudian yang terjadi? Apa yang menjadi ironi saat ini? Ironinya adalah yang terjadi pada diri kita atau yang terjadi di masyarakat kita adalah sesuatu yang terbalik. Akhir Ramadan justru tidak menjadi waktu di mana kita berkontemplasi, waktu di mana kita mengevaluasi, waktu di mana kita memeriksa kembali apa yang sudah kita lakukan, tapi menjadi euforia Lebaran. Akhir Ramadan menjadi waktu euforia Lebaran yang lebih ironi lagi, ya. Lebih ironi lagi, seakan-akan Ramadan sudah selesai. Ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi, tapi suasananya kemudian seakan-akan sudah selesai. Saya berangkat dari kantor ke sini tadi, itu hampir semua tempat makan penuh, Pak. Udah biasa. Ya, kita kan berhusnudzon. Ini musafir-musafir yang mau mudik gitu. Ya, kita berhusnudzon. Tapi sekali lagi nuansa dan suasananya sudah berubah. Ini ironinya bahwa Ramadan ini seakan-akan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kemarin saya bertemu dengan seorang penjual makanan takjil di pinggir jalan. Saya tanya, "Bu, kok udah ndak jualan?" "Iya, Pak, sudah sepi." "Emang yang puasa sudah berkurang ya?" "Kan Ramadan belum selesai." "Ndak tahu, sudah sepi. Beberapa hari jualan terakhir itu tinggal separuh. Udah pada sepi. Akhirnya berkurang banyak para penjual makanan takjil." Nah, maka jamaah sekalian, ini yang harus kembali kita lihat kepada diri kita masing-masing. Ya, kita lihat. Kenapa demikian? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat Hud ayat 15-16 Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ayat 15. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan semua perhiasannya, siapa yang meniatkan semua amaliyah ibadahnya untuk kehidupan duniawinya, maka kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha." Kami berikan kata Allah, a'maluhum fiha, sesuai dengan yang dilakukan, sesuai yang diamalkan. Tapi di akhirat nanti tidak ada bagian apapun bagiannya illan nar, kecuali neraka. Ya, kecuali neraka. Para ahli tafsir kemudian mentafsirkan ayat-ayat ini. Ada dua tafsir, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah orang-orang ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka melakukan semuanya adalah karena hanya ingin dibalas oleh Allah di kehidupan dunia, karena tidak ada keimanan untuk akhiratnya. Yang kedua tafsirnya adalah bahwa orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang meniatkan amal ibadahnya hanya untuk kepentingan duniawi saja. Ada orang sholat duha bukan karena ingin dekat dengan Allah, ingin kaya. Ya, ingin kaya. Niat utamanya apa? Duniawi.
Duniawinya yang dikejar adalah duniawi. Menyantuni anak yatim, pengen usahanya lancar, pengen rezekinya lancar. Puasa karena pengen dapat jodoh, pengen dapat menantu yang baik. Amalia-amalia ibadah yang dilakukan seperti ini, maka kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya, ya, sesuai dengan niatnya. Asbabul wurudnya adalah ada seorang laki-laki melamar seorang wanita di Makkah, di Makkah Al-Mukarramah, melamar, nggak diterima lamarannya. Tapi kemudian setelah tidak diterima itu, si wanita ini ikut hijrah, ikut rombongan hijrah ke Madinah. Maka si laki-laki ini kemudian, sudah aku ikut hijrah aja. Ikut hijrah, niatnya apa? Mengejar si wanita yang dilamar gak terima tadi. Apa yang terjadi? Nyampe di Madinah, dilamar lagi perempuan ini, dilamar lagi, dan diterima. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan itu. Dan siapa yang hijrahnya karena wanita yang dikejar, wanita yang dicintai, wanita yang ingin dinikahi, maka yang didapatkan adalah ya wanita itu yang dinikahi. Dapat dia, ya. Maka sama seperti itu ketika kita melakukan suatu amal ibadah dan konteksnya atau niat utamanya adalah duniawi, maka mari berhati-hati, ya. Apakah kita tidak dapat duniawinya? Dapat. Allah janjikan di ayat itu dapat, tapi akhiratnya tidak dapat, ya. Maka mari kita berhati-hati betul. Kepada mahasiswa dan mahasiswi kita juga mari kita luruskan. Kita belajar dulu dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Kadang-kadang kita masih berniat untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Pengin nilai yang bagus, pengin dipuji dosen, pengin didekati oleh kalau mahasiswa-mahasiswi lawan jenis dan seterusnya. Semuanya tendensi duniawi, dan itu harus kita rubah. Kenapa kita rubah? Jemaah sekalian, pernah saya sampaikan bahwa hadis yang menyampaikan ketika Rasulullah menceritakan ada 3 orang yang dimasukkan, diseret, diperintahkan oleh Allah untuk diseret dan dimasukkan ke neraka. Itu salah satunya adalah orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu, ya. Orang yang mencari ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu dengan niat apa? Agar pingin disebut sebagai orang pinter, disebut orang alim, disebut sebagai ahli. Maka niat ini justru menjerumuskan dia, karena kata Allah, perintahnya kepada malaikat, seret dia, lemparkan ke neraka. Maka berhati-hati kita jemaah sekalian. Ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, orang yang mati terbunuh di medan perang. Kemudian ketika menyampaikan kepada Allah, Allah sampaikan, kadzabta, kamu bohong, ente bohong. Kenapa? Ente berjuang itu, ente berperang itu hanya pengen disebut pahlawan. Ini loh saya pemberani, ini loh saya pahlawan, ini loh saya bisa perang, ini buktinya saya ikut perang dan mati.
tapi niatnya hanya untuk harga dirinya. Sama diperintah oleh Allah, seret dia dan lempar ke neraka. Ya. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang suka berderma, suka infak, suka sedekah. Sama Allah sampaikan, kadzabta, kamu bohong. Kenapa? Karena kamu suka ngasih itu, cuman pengen disebut biar kamu itu disebut dermawan, wong loman. Ya. Maka sama perintahnya, lemparkan dia ke neraka. Apakah ketiganya tidak melakukan kebaikan? Mereka lakukan. Mereka berperang, satunya berperang di jalan Allah, satunya belajar dan mengajar, yang ketiga berderma. Amalan-amalan yang luar biasa dahsyat itu jamaah sekalian. Tapi kenapa ujung-ujungnya malah masuk ke neraka? Karena salah niat. Karena salah niat. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu sisi yang perlu kita perhatikan di akhir Ramadan ini adalah mari kita luruskan niat kita. Kalau kemarin-kemarin ada niatan-niatan yang salah, segera kita istighfar, segera kita taubat. Sisa Ramadan yang hanya tinggal berapa hari ini, mari kita betulkan, mari kita luruskan. Karena sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati itu sangat mudah dibolak-balikkan. Hati sangat mudah berubah-ubah. Maka tidak salah Nabi menyampaikan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, iman itu bisa turun, iman itu fluktuatif. Maka salah satu kegelisahan para sahabat adalah jangan-jangan ketika Allah matikan aku nanti dalam keadaan imanku sedang berada di bawah, sedang turun. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kepada para sahabat tadi. Ada satu kegelisahan lagi yang dirasakan oleh para sahabat. Apa itu? Tidak ada jaminan bahwa setelah keluar dari Ramadan ini kemudian berjumpa kembali dengan Ramadan selanjutnya. Tidak ada yang menjamin itu. Tidak ada jaminan kemudian ketika kita lulus di Ramadan ini kemudian ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tidak. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang posisinya tergantung kepada kita. Kita ini pengen lulus dari akademi Ramadan ini, lulus dengan ijazah beserta keahliannya, beserta kompetensinya, atau hanya lulus mendapat ijazah saja. Ini bergantung kepada kita. Apa sebutannya? Ramadaniyun. Ramadaniyun. Siapa Ramadaniyun? Orang yang sebelum Ramadan biasa-biasa saja, masuk ke dalam Ramadan alimnya luar biasa, keluar dari Ramadan balik biasa-biasa saja. Itu Ramadaniyun, hamba Ramadan. Jadi sebelum Ramadan biasa-biasa saja, masuk ke dalam Ramadan alimnya luar biasa, keluar dari Ramadan balik kembali seperti biasa. Itu Ramadaniyun. Apa yang harusnya kita lakukan dan predikat apa yang harusnya kita dapatkan? Kita mendapatkan predikat Rabbaniyun. Ya.
Kita menghamba kepada Allah. Karena menghamba kepada Allah, maka Ramadan ini adalah pemicu. Pemicu saja. Artinya apa? Ketika di Ramadan kita bisa berinfak luar biasa, maka harusnya di luar Ramadan juga bisa. Kalau di dalam Ramadan kita bisa baca Quran dengan luar biasa banyak, maka di luar Ramadan juga bisa. Di Ramadan saja kita puasa, itu kita bisa baca Quran banyak loh. Nah harusnya di luar Ramadan yang tidak puasa kan ya malah kuat, kan gitu ya. Ibadah yang lain juga sama. Nah maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ini adalah spirit al-ma'un. Kalau kita buka kembali di dalam Quran surat Al-Ma'un, itu memang tersinggung di dalamnya ada tentang anak yatim, ada orang miskin, ada orang sholat yang celaka. Orang sholat tapi celaka. Ini kalau salah menyampaikan jamaah sekalian, orang akan menyimpulkan mending tidak sholat, timbang sholat malah dosa. Gitu. Nah ini yang harus kemudian diluruskan. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah di dua bagian akhir itu. Apa itu? Yang pertama adalah yura'un. Tadi yang saya sampaikan. Ada unsur riya, ada kesombongan, ada tendensi-tendensi lain yang bergelayut di dalam hati kita. Dan ini yang harus menjadi bagian yang perlu kita perhatikan betul. Ya, di dalam Ramadan kita dilatih dan berlatih menjadi soleh secara pribadi, iya. Tapi kita juga diminta untuk soleh secara sosial. Ya mas, sekalian di akhir Ramadan seperti ini sudah mulai pagelaran kemiskinan di mana-mana. Ya, pagelaran kemiskinan di sekitar kita ini banyak. Kalau sudah begini ngumpul kan, ya ngumpul banyak. Saya sering kritik di tempat saya sendiri. Bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan? Kalau satu kampung gini, jamaah sekalian, satu kampung itu ada 5 orang atau 10 orang. Setiap Ramadan mengeluarkan uang 5 juta yang diecer ke amplop kecil-kecil itu. Ada isinya 25.000, ada yang sampai maksimal 50.000. Disebar. Apakah bisa mengentaskan kemiskinan? Tidak. 25.000, 10 orang yang mengeluarkan, satu orang miskin dapat 250. Setiap tahun kasih segitu, ya tidak mentas-mentas Pak. Tapi bayangkan kalau 10 orang ini keluarnya 5 jutaan, dikumpulkan, dikolekting jadi satu, kemudian digunakan sebagai program pengentasan kemiskinan, maka setidaknya tiap tahun akan ada sekian orang yang mentas dari kemiskinan. Tapi karena itu tidak dilakukan, jadinya setiap tahun ada pagelaran kemiskinan. Tidak berubah jamaah sekalian. Maka ini yang harus menjadi sudut pandang kita di dalam mengalokasikan atau mentasarrufkan ya dana-dana zakat kita. Ya, mungkin banyak yang kita kasih, mungkin banyak yang kita beri, tetapi kalau kemudian tidak menaikkan derajatnya, akan sama setiap tahun, akan sama, dan tidak meningkatkan taraf hidupnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi apa yang kita perlukan di sini agar tidak menjadi sebuah ironi, setiap tahun menjadi ironi.
Maka mari kita evaluasi, mari kita lakukan koreksi apa yang sudah kita lakukan sejak di awal Ramadan sampai sekarang. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat dari niat ataupun pelaksanaan, mari kita memohon ampunan kepada Allah. Mari kita evaluasi agar kita menjadi lebih baik. Di sisa-sisa Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ini, kita lakukan perbaikan-perbaikan agar betul-betul kita bisa mendapatkan target kita. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita terampunkan. Karena Ramadan ini adalah salah satu penghapus dosa tahunan. Ada penghapus dosa harian, ada penghapus dosa mingguan, ada penghapus dosa tahunan, dan ada penghapus dosa insidental. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, terampunkannya dosa kita adalah hadiah yang luar biasa. Maka mari kita dudukkan sebagaimana mestinya. Ini posisi akhir Ramadan. Mari kita tempatkan diri kita sebagaimana mestinya. Euforia Lebaran, memang Rasulullah perintahkan kita ketika masuk Lebaran, ketika masuk 1 Syawal, kita disuruh dan dibolehkan untuk bersenang-senang di situ. Memang dibolehkan, tapi jangan kemudian euforianya justru menghilangkan Ramadannya. Jangan sampai akhir Ramadan ini seakan-akan sudah selesai Ramadannya. Tidak, tapi mari kita gelorakan kembali. Mari kita maksimalkan di sisa-sisa Ramadan ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah Allah terima, Allah ridhoi amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.